Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap teman-teman semua dalam keadaan terbaik ya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Rizal Fadli. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai tugas EPP atau evidence based practice pada keperawatan kritis ya. Jadi langsung saja teman-teman. Namun sebelum kita mulai presentasi pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi di sini saya mendapat tugas untuk menganalisa sebuah jurnal, satu jurnal nasional dan satu jurnal ilmiah. Jadi langsung saja, pada jurnal pertama penelitinya bernama Destia Dwi Pangestika dan Endiono, sedangkan pada jurnal kedua peneliti utamanya bernama Fariba Yanghobina dan kawan-kawan. Sedangkan untuk tahun penelitiannya, jurnal pertama dilakukan pada 2019, sedangkan pada jurnal kedua dilakukan pada tahun 2015. Next. Untuk judulnya, jurnal pertama itu berjudul Pengaruh Terapi Musik Alfa terhadap intensitas nyeri pasien dengan ventilator di intensive care unit. Sedangkan jurnal kedua berjudul Effect of Music Therapy and Reflexology on Pain in Unconscious Patient, a Randomized Clinical Trial. Lanjut, untuk metode penelitiannya, jurnal pertama, jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian kuasi eksperimental dengan one group design. Sedangkan analisa data yang digunakan menggunakan uji dependency test untuk mendapatkan nilai perbedaan skor kenyamanan sebelum dan setelah diberikan terapi musik. Sedangkan pada jurnal yang kedua, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian kuasi eksperimental, sedangkan data dianalisis menggunakan ANOVA, Peyote Test, Chi-square menggunakan aplikasi SPS 15. Untuk waktu penelitiannya, jurnal yang pertama penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan April 2019, kurang lebih 1 tahun ini ya teman-teman. Untuk jurnal yang kedua penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2015 sampai tanggal 5 Juni 2015. Nah, untuk tempat penelitiannya, penelitian yang pertama itu dilakukan di ruang ICU RSUD Profesor Dr. Margono Soekarno Purwokerto. Tidak asing lagi bagi kita ya. Tempat rumah sakit ini juga berdekatan dengan kampus kita. Sedangkan pada jurnal yang kedua ini tidak dijelaskan tempat dilakukannya penelitian. Nah, untuk jumlah respondennya, jurnal yang pertama itu jumlah respondennya ada sekitar 17 responden. Untuk jurnal yang kedua, jumlah respondennya sekitar 90 orang, yang dimana responden dibagi menjadi 3 kelompok.
30 responden dimasukkan dalam kelompok terapi musik, yang 30 lagi dimasukkan ke dalam kelompok refleksiologi, dan 30 lagi dijadikan atau dikelompokkan dalam kelompok kontrol. Sedangkan kriteria responden dalam penelitian jurnal yang pertama itu, dimana kriteria responden pada penelitian ini adalah pasien ICU yang terpasang ventilator mekanik ya teman-teman, dan tidak mendapatkan terapi analgesik ya, atau sedasi secara berkelanjutan. Sedangkan pada jurnal yang kedua, kriteria responden pada penelitiannya adalah pasien dewasa non trauma pada ventilasi mekanik dengan hilangnya kesadaran di ICU dalam satu rumah sakit. Responden tidak mempunyai gangguan pendengaran. Jelas ya, tidak mempunyai gangguan pendengaran. Kenapa? Karena pada responden ini akan dilakukan terapi musik, seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk instrumen atau alat ukurnya, jurnal pertama menggunakan CPOT, Critical Care Pain Observation Tool, sedangkan pada jurnal yang kedua menggunakan Behavioral Pain Scale. Ya, lanjut. Ya. Untuk cara pengumpulan data pada jurnal pertama, prosedur pengumpulan data pada penelitian ini, sebelum diberikan terapi musik, responden akan dikaji kenyamanan dan nyeri terlebih dahulu menggunakan instrumen CPOT. Selanjutnya, responden akan diberikan terapi musik selama 30 menit 16 detik dan dilanjutkan dengan pengkajian nyeri kembali. Nah, jenis musik yang digunakan adalah musik alfa yang sudah dilakukan uji lab terlebih dahulu dengan tingkat kebisingan 68,75 dB. Sedangkan jurnal yang kedua itu pengumpulan data dilakukan pada shift malam hari. Pada shift malam hari, hal ini bertujuan agar tidak ada campur tangan antara tindakan yang dilakukan oleh peneliti dengan aktivitas biasa di ICU. Kemudian responden dibagi menjadi 3 kelompok intervensi, dilakukan melalui bermain musik atau yang kelompok terapi musik itu diberi intervensi bermain musik atau diberikan terapi musik, yaitu menggunakan musik instrumental Arnstein dalam 3 sesi, yang dimana satu sesinya itu 30 menit menggunakan headphone. Pada kelompok refleksiologi, intervensi dilakukan selama 30 menit sekali. 30 menit sekali, di mana dilakukan 3 kali dalam sehari. Maksudnya 30 menit sehari, ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Sedangkan kelompok kontrol hanya menerima perawatan rutin biasa pada perawatan di ruang ICU biasa, tanpa adanya pemberian terapi refleksiologi dan terapi musik. Nah, selanjutnya setelah responden diberikan intervensi berupa terapi musik dan refleksiologi sebelum 5 menit, maksudnya setelah itu langsung diberikan selanjutnya diukur menggunakan instrumen PPS. Nah, pada jurnal yang pertama mempunyai kelebihan jenis musik yang digunakan dalam penelitian ini adalah musik alfa
yang dimana musik alfa ini sebelum dilakukan intervensi kepada responden itu dilakukan uji lab terlebih dahulu dengan tingkat kebisingan 68,75 dB. Sedangkan pada jurnal kedua kelebihannya adalah pada jurnal ini penelitian dilakukan pada shift malam. Hal ini bertujuan agar tidak ada campur tangan antara intervensi yang dilakukan oleh peneliti dengan intervensi yang biasa dilakukan di ruang ICU. Yang dimana hal ini akan memberikan hasil yang lebih efektif dibanding dengan penelitian dilakukan pada shift pagi atau siang. Sedangkan kekurangan jurnal secara keseluruhan pada jurnal pertama itu jurnalnya sudah sangat baik ya. Sedangkan pada jurnal kedua, pada jurnal ini peneliti tidak menyebutkan di mana tempat dilakukan penelitian. Sedangkan rekomendasinya adalah pada jurnal pertama, rekomendasinya adalah metode ini dapat digunakan sebagai metode sederhana dan praktis dalam menghilangkan rasa sakit di ICU. Metode pelengkap seperti musik sebagai metode yang praktis, terjangkau dan sederhana untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kenyamanan pasien. Sedangkan pada jurnal kedua rekomendasinya adalah metode yang pada jurnal ini dapat digunakan sebagai metode sederhana dan praktis dalam menghilangkan rasa sakit, dalam hal ini nyeri di ruang ICU. Metode perlengkapan seperti musik dan pijat refleksi sebagai metode yang praktis dan terjangkau dan sederhana direkomendasikan untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kenyamanan pasien. Jadi kurang lebih seperti itu pengkritisan jurnal yang telah saya lakukan pada jurnal EPP pada keperawatan kritis. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.